Halo Bapak Ibu Guru hebat, jumpa lagi bersama saya Sandra Diana Biai, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 81 Maluku Tengah, dengan fasilitator Pak Budi Santoso dan pengajar praktik Ibu Priscilia F. Latuasan. Di saat ini saya akan memaparkan modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Sebelum saya memaparkan, ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Materi ini akan saya paparkan dengan 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menganggap bahwa guru itu sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga menyampaikan materi itu lebih penting daripada memahami karakter dari masing-masing peserta didik. Hal itu membuat saya berpikir bahwa nilai pengetahuan itu lebih penting daripada keterampilan. Guru merasa puas ketika peserta didik itu mencapai nilai ketuntasan minimal dan dianggap bahwa kami ini sudah berhasil dalam proses kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik tersebut dijadikan sebagai objek pembelajaran. Dan hal ini pun membuat pembelajaran tetap berpusat pada guru. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa yang harus guru lakukan adalah merubah pola pemikiran dan harus menganggap bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, di mana guru harus menghargai setiap karakter peserta didik dan juga menghargai bakat dan minat dari peserta didik. Selanjutnya, kita sebagai guru harus merubah perilaku, di mana guru harus menggunakan metode pembelajaran yang menarik agar memotivasi belajar peserta didik meningkat, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan kreativitasnya masing-masing. Kita pun harus lebih cermat melihat bakat peserta didik supaya kita dapat menuntun mereka. Sebagai guru pun kita harus belajar untuk ikhlas, kita harus penuh kesabaran dan dengan penuh ketulusan hati agar pembelajaran lebih menyenangkan. Pertanyaan pemantik yang terakhir, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pertama, menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan berpusat pada peserta didik agar peserta didik dapat menggali potensi yang ada pada diri mereka. Mereka pun dapat berpikir kritis, mandiri, serta kreatif. Dan yang kedua yang harus kita ingat bahwa pembelajaran itu tidak lagi menuntut peserta didik, melainkan menuntun peserta didik. Dan yang terakhir, yang ketiga, pembelajaran yang sesuai itu harus dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menarik kesimpulan bahwa pendidikan itu harus menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Proses pembelajaran harus dikolaborasikan agar menyenangkan. Yang terakhir, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik atau student center. Dari rangkaian materi yang telah disampaikan pada modul 1.1, sebenarnya ini menjadi bahan refleksi kita sebagai guru.
di mana kita tetap berpegang teguh pada semboyan pendidikan yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetap digugu dan ditiru dan jadilah guru-guru hebat bagi anak-anak bangsa. Salam guru penggerak.